with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Selama ini, Xuan Yue berasumsi bahwa dia berada di peringkat ketiga di antara talenta di Sekte Catatan Surgawi. Selain Xiao Ning, dan Ye Ziyun, dia tidak pernah menempatkan orang lain di matanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa selain dia, ada gitu banyak jenius alam Dao Naga lainnya di Sekte Catatan Surgawi. Pada saat itu, mimpinya untuk menjadi Master Sekte tersebar. Tidak, itu tidak mungkin. Sekte Master, mereka pasti telah melakukan sihir iblis dan berniat menipumu. Xuan Yue dengan gila-gilaan berteriak. Pada saat ini juga, sikap menyendiri yang dia pura-pura miliki semuanya terkoyak. Tindakannya yang tidak terdengar menyebabkan Nangong Xianyin mengerutkan alisnya. Master Sekte, kamu tidak boleh tersihir oleh orang-orang jahat itu. Xuan Yue berteriak histeris. Nangong Xianyin secara alami dapat mengatakan bahwa tidak wajar bagi gitu banyak orang jenius untuk muncul. Namun, ketika semuanya dihubungkan bersama dengan Nili, semuanya menjadi alami. Berdasarkan efek obat kuat dari elikir suci yang diberikan oleh Nili sendiri, bukanlah sesuatu yang sulit untuk menciptakan beberapa jenius dari alam Dao Dragon. Xuan Yue, jangan membuat keributan di aula utama. Seseorang, bawa dia pergi. Nangong Xianyin dengan sungguh-sungguh menyalak. Sangat cepat, beberapa penjaga datang dan membawa Xuan Yue pergi. Xuan Yue menundukkan kepalanya saat dia sangat memelototi trio Nili dan menggantung kepalanya dengan putus asa. Dia tidak menyerah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengubah apapun. Melihat Xuan Yue disingkirkan, Nangong Xianyin berpikir keras. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Ning, dan Ye Ziyun benar-benar memelihara gitu banyak orang jenius. Karena para jenius ini semua diasuh oleh mereka berdua secara alami meninggalkan merek yang dalam pada mereka. Apakah motif Nili untuk mengendalikan Sekte Catatan Surgawi? Jika itu masalahnya, bisakah dia masih menggunakan orang-orang ini? Jika tidak, apakah ada orang lain di Sekte Catatan Surgawi yang bisa dia gunakan? Nangong Xianyin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Melihat sikapnya yang tertekan, Nili tidak bisa menahan senyum. Master Sekte Nangong tampaknya dalam kesulitan. Nangong Xianyin melirik Nili, dengan depresi menghela nafas sambil tersenyum pahit. Master Sekte Ni, kamu melakukan ini dengan sengaja, kan? Kata-katamu terlalu serius, Master Sekte Nangong. Nili samar-samar tersenyum sambil melanjutkan, saya baru saja menerima berita bahwa Sekte Dewa Iblis telah menerima warisan Tanah Suci Iblis leluhurnya dan membangun pasukan besar tanpa hambatan. Dengan Sekte Setan Pentastrike dan Sekte Bulan Merah membabi buta mengikuti jejak Sekte Dewa Setan, Sekte Dewa Setan mungkin tidak dapat menahan diri lagi. Saya sangat menyadari itu. Motif Master Sekte Ni berbicara tentang masalah ini adalah Nangong Xianyin mengerutkan alisnya. Nili samar-samar tersenyum, jika Sekte Dewa Iblis mengambil tindakan terhadap Sekte benar, siapa yang akan mereka targetkan terlebih dahulu? Itu secara alami akan menjadi Sekte terlemah. Nangong Xianyin menjawab setelah merenung sejenak. Lalu Sekte terlemah adalah, mulut Nili tersenyum. Bulu ilahi. Tepat ketika Nangong Xianyin hendak berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Bagaimanapun, Master Sekte dari Sekte Bulu Ilahi masih ada. Di masa lalu, Sekte Bulu Ilahi tidak diragukan lagi yang terlemah di antara mereka semua. Namun, Sekte Bulu Ilahi saat ini tidak sebanding dengan masa lalunya. Adapun alasannya, saya yakin Master Sekte Nangong sangat menyadari hal itu. Nili menatap Nangong Xianyin dengan senyum dan pada saat yang sama, tidak tersenyum. Nangong Xianyin tenggelam dalam pikirannya untuk sesaat. Dia secara alami mengerti arti Nili di balik kata-katanya. Di masa lalu, Sekte Bulu Ilahi tidak diragukan lagi adalah sekte terlemah. Namun, sulit untuk mengatakannya sekarang. Tanpa mempertimbangkan faktor lain, hanya elikir suci yang diberikan oleh Nili, yang memiliki efek obat kuat yang bahkan dia sadari. Hanya berdasarkan obat mujarab yang diberikan oleh Nili saja, itu bisa memungkinkan beberapa ahli alam martial ancestor dari Sekte Bulu Ilahi untuk meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat.
Pada saat yang sama, itu juga dapat memelihara banyak jenius yang luar biasa, karena Sekte Bulu Ilahi pasti memiliki lebih banyak ramuan. Kekuatan Sekte Bulu Ilahi saat ini sangat dalam dan tidak terukur. Di antara 6 sekte benar, Sekte Bulu Ilahi telah dihapus dari daftar. Sekte Skiblaze adalah yang paling kuat, sedangkan Sekte Asal Langit dan Sekte Paseles berada di level yang sama. Setelah itu akan menjadi Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Seribu Bunga. Oleh karena itu, kemungkinan Sekte Catatan Surgawi menjadi target pertama mereka sangat tinggi. Jangan menyebutkan siapa yang akan menjadi yang pertama menderita serangan mereka. Tanah suci iblis leluhurnya masih memiliki konspirasi besar, yaitu untuk menyempurnakan seluruh dunia reruntuhan draconik. Jika tanah suci iblis leluhurnya berhasil melakukan itu, saya khawatir akan sulit bagi Sekte Catatan Surgawi untuk dibebaskan dari gelombang kejut. Nili dengan tenang berkata. Mendengar kata-kata Nili, Nangong Xianyin dan Xiuming gemetar ketakutan. Berdasarkan apa kata-kata itu? Xiuming menatap Nili. Jika itu masalahnya, maka Sekte Asal Langit juga harus membuat persiapan mereka. Meskipun Nili tidak cukup menyenangkan matanya, itu menyangkut hidup dan mati setiap sekte benar. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain meletakkan prasangkanya. Terserah Anda untuk mempercayai kata-kata saya. Bagaimanapun, Sekte Bulu Ilahi telah membuat persiapan kami untuk berperang. Adapun sekte benar lainnya, itu bukan urusan kita. Nili tersenyum. Dalam beberapa waktu terakhir, memang benar ada gerakan dari Sekte Dewa Iblis. Nangong Xianyin berkata setelah merenung sejenak. Dia harus mengakui bahwa kata-kata dari Nili benar-benar mengandung dampak yang kuat. Menyempurnakan seluruh dunia reruntuhan draconik. Jika tanah suci iblis leluhurnya ingin berhasil di dalamnya, tidak ada sekte yang benar yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Master Sekte Nili, aku tidak setuju denganmu. Ada telur di bawah sarang. Xiuming segera melanjutkan, aku ingin tahu apakah Master Sekte Ni punya ide bagus. Kita hanya bisa meningkatkan kekuatan kita sendiri. Nili tidak peduli dengan Xiuming saat dia menatap Nangong Xianyin. Menghadapi tanah suci iblis leluhurnya, tidak ada yang memiliki peluang untuk berhasil. Jika Sekte Catatan Surgawi masih memiliki penjaga terhadap Sekte Bulu Ilahi, maka tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Nangong Xianyin secara alami memahami arti Nili. Sekte Catatan Surgawi saat ini kurang kuat. Jika mereka terus menjaga dan menghalangi mereka pada saat ini dan tidak mulai menggunakan murid-murid muda yang cakap itu, masa depan Sekte Catatan Surgawi akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi. Saya pasti akan mempertimbangkan kata-kata Master Sekte Ni dengan hati-hati. Nangong Xianyin mengangguk. Pada saat ini, Xiuming mengingat masalah lain. Jika Sekte Bulu Ilahi dan Sekte Catatan Surgawi membentuk aliansi, maka mereka akan aman. Tapi bagaimana dengan Sekte Asal Langit? Sekte Catatan Surgawi memperoleh ramuan suci dari Sekte Bulu Ilahi, tapi apakah itu? Mengapa Nangong Xianyin sangat peduli dengan ramuan itu sampai-sampai dia akan menggunakan fragmen pedang leluhurnya segudang untuk melakukan pertukaran? Master Sekte Ni, aku bertanya-tanya, apa elikir suci dari Sekte Bulu Ilahi itu? Xiuming mencoba menyelidiki. Elikir suci. Mereka hanyalah ramuan biasa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Nili tampak sangat santai. Jika mereka memang ramuan biasa, maka Nangong Xianyin secara alami tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Semakin santai Nili, semakin Xiuming merasakan gatal di hatinya. Dia adalah Master Sekte muda dari Sekte Asal Langit. Meskipun dia sangat marah karena Nili telah mencuri kekasihnya, dia bahkan lebih peduli dengan kemakmuran dan penurunan sektenya. Selama dia melindungi posisinya sebagai tuan muda sekte, wanita seperti apa yang tidak bisa dia miliki. Xiuming melirik Xiao Ning, dan Ye Ziyun sebelum menarik kembali tatapannya. Dari percakapan antara Nangong Xianyin dan Nili, dia bisa menilai bahwa waktu telah berubah untuk Sekte Bulu Ilahi karena elikir suci itu. Pada saat yang sama, Sekte Catatan Surgawi juga menerima manfaat karena elikir suci itu. Jika Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Bulu Ilahi semakin kuat, lalu bagaimana Sekte Asal Langit bisa tertinggal? Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan ramuan dari Master Sekte Ni. Aku bisa membelinya darimu. Xiuming berkata setelah pertimbangan singkat.
Mendengar kata-kata Si Uming, Nili tertawa. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Tuan Muda Sekte Si Uming, saya memiliki beberapa hubungan dengan Sekte Paseles. Hubungan apa? Si Uming tampak sedikit terkejut. Saya memiliki saudara laki-laki saat ini di Sekte Paseles Anda, jadi saya berhutang budi kepada Sekte Paseles untuk merawatnya. Kata Nili dengan lemah. Duan Jian, aku ingin tahu, apakah Tuan Muda Sekte Si Uming mengenal orang ini? Nili tertawa. Duan Jian, Si Uming menghirup seteguk udara dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara laki-laki Nili adalah Duan Jian, monster abnormal itu. Tidak mengherankan jika Si Uming sangat terkejut. Di Sekte Paseles, keberadaan Duan Jian sudah melegenda. Itu tidak lama sejak dia memasuki Sekte Paseles dan telah menjadi serigala tunggal dengan sedikit kata-kata. Sedemikian rupa sehingga bahkan sebuah kata tambahan akan menjadi hutang. Sepanjang waktu, dia fokus dalam kultivasinya. Pada awalnya, semua orang merasa takut terhadap orang yang memiliki sepasang sayap di belakang punggungnya ini. Tapi, lambat laun, itu berubah menjadi penghinaan. Mereka semua akan menggoda Duan Jian sesekali, yang tidak dia perhatikan. Mungkin daya tahannya yang membuatnya menjadi target yang baik untuk dibuli. Pada suatu waktu, lusinan murid yang lebih muda dengan lancang mengepung Duan Jian dan mulai menyerangnya. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa itu akan menjadi tragedi bagi Duan Jian. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Lusinan murid yang lebih muda itu semuanya dirobohkan. Orang-orang yang terluka paling ringan memiliki 3 tulang rusuk patah, dengan beberapa yang hampir lumpuh olehnya. Karena kekejaman terhadap murid sektenya sendiri, dia menderita hukuman terberat dari Sekte Paseles. Hukuman itu sangat menakutkan. Di masa lalu, ketika seseorang menjalani hukuman yang sama, mereka sudah berteriak untuk ibu dan ayah mereka di hari pertama mereka. Ketika hari ketiga berakhir, mereka setidaknya akan berakhir di tempat tidur selama 3 bulan. Namun, Duan Jian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 3 hari penuh. Ketika hukuman 3 hari berakhir, Duan Jian kembali ke kehidupan biasanya. Makan, berkultivasi, dan menjadi serigala tunggal. Apakah itu masih seseorang? Itu hanya. Setelah itu, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Setelah lusinan murid yang lebih muda itu hilang, mereka secara alami merasa tidak senang tentang hal itu. Banyak dari mereka memiliki latar belakang di belakang mereka dan dengan demikian, mencari beberapa ahli di sekte untuk mendukung mereka. Sampai-sampai mereka bahkan memanggil puluhan ahli untuk mengelilingi Duan Jian. Namun, situasinya tetap tidak berubah. Lusinan orang itu dihancurkan oleh Duan Jian, tidak ada satupun dari mereka yang kembali utuh. Itu menyebabkan seluruh sekte Paseles tercengang. Lusinan ahli itu sudah ahli yang namanya tersebar luas di seluruh sekte Paseles. Beberapa dari mereka bahkan adalah murid langsung sesepuh. Namun, ketika lusinan itu mengepung Duan Jian sendirian, mereka semua dihancurkan olehnya. Ini adalah hasil yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Menurut dasar, Duan Jian seharusnya menderita hukuman 3 hari lagi. Namun, dia bahkan tidak terluka sedikit pun dari hukuman sebelumnya. Tepat ketika para diaken dari Sekte Paseles sedang mendiskusikan tentang bagaimana menghukum Duan Jian, Grand Elder dari Sekte Paseles menonjol, melindunginya dan membawanya di bawah sayapnya sebagai muridnya. Setelah itu, Duan Jian tidak berkelahi dengan siapapun untuk jangka waktu tertentu. Kali berikutnya dia melakukannya, itu adalah pertempuran bakat di Sekte Paseles. Dalam pertempuran itu, banyak murid berbakat muncul, hampir semua murid berbakat dari Sekte Paseles bertindak. Namun, hasilnya adalah Duan Jian menempati posisi pertama. Selanjutnya, itu dilakukan dengan cara yang membuat semua orang merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Setiap murid berbakat dibawa keluar oleh Duan Jian dalam satu gerakan. Serangan semua orang tidak efektif terhadap tubuh Duan Jian. Ada seorang murid berbakat yang menolak untuk percaya itu dan menggunakan artefak untuk meretas dari kepala Duan Jian. Namun, artefak itu terbelah menjadi 2. Monster, itu mungkin satu-satunya kata yang bisa digunakan untuk menggambarkan Duan Jian. Tidak mengherankan jika Xiu Ming sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Nili. Xiu Ming dalam hati bersukacita. Untungnya, dia tidak membuat perseteruan maut antara dia dan Nili.
Jika tidak, belum lagi kekuatan yang berdiri di belakang Nili, hanya satu Duanjian sudah cukup baginya untuk merasakan sakit kepala. Saya tidak pernah berpikir bahwa Master Sekte Ni dan kakak Duanjian adalah teman. Xiu Ming tertawa. Duanjian, kakak laki-laki. Nili menatap kosong sejenak. Saya kira Master Sekte Ni masih belum mengetahuinya. Kakak Duanjian saat ini adalah murid dari Grand Elder kami, bakat paling menonjol di antara generasi muda Sekte Paseles kami. Xiu Ming tertawa. Di masa depan ketika dia ingin naik ke posisi Master Sekte dari Sekte Paseles, dia masih membutuhkan dukungan dari Duanjian. Jadi gitu, Nili tersenyum. Dalam surat-surat itu, dia membaca bahwa Duanjian telah mendapatkan Grand Elder dari Sekte Paseles sebagai tuannya. Namun, dia tidak tahu prestise yang dimiliki Duanjian di Sekte Paseles. Juga, Nili tidak tahu tentang hubungan antara Duanjian dan Xiu Ming. Xiu Ming tertawa, jika Master Sekte Ni punya waktu, kamu bisa melihat-lihat Sekte Paseles. Pada saat itu, saya akan bertindak sebagai tuan rumah dan mentraktir Anda dan kakak Duanjian untuk minum teh. Sepakat. Nili tersenyum. Dengan gerakan tangan kanannya, dia mengeluarkan sebotol elikir suci dan melemparkannya ke arah Xiu Ming. Xiu Ming segera menangkapnya. Ini adalah elikir suci, anggap itu hadiah untuk pertemuan kita. Nili samar-samar tersenyum. Saat melihat Nili melemparkan satu elikir suci, Nangong Xianyin tidak bisa menahan riak yang melintas di matanya. Dia sangat menyadari arti di balik elikir suci dan Nili benar-benar memberikannya gitu saja. Mengangkat kepalanya untuk melihat Nili dengan ragu, Xiu Ming menundukkan kepalanya dan membuka botolnya. Seketika, dia merasakan gelombang aroma yang kaya masuk ke hidungnya. Dengan hanya mengendus, Xiu Ming merasakan energi di dalam tubuhnya melonjak terus-menerus. Xiu Ming menghirup seteguk udara dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa Nangong Xianyin, sebagai Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi, akan kehilangan kendalinya terhadap ramuan suci ini sampai-sampai dia bahkan akan menggunakan pecahan pedang leluhurnya segudang untuk ditukar. Hanya satu dari elikir suci ini yang dapat memungkinkan ahli realem martial ancestor untuk meningkatkan kultivasinya 2 hingga 3 level. Selain itu juga bisa secara langsung memungkinkan ahli alam Dao of Dragon untuk masuk ke alam martial ancestor. Konsep seperti apa itu? Ahli alam martial ancestor adalah kekuatan pilar dari sekte. Menghadapi sekte dewa iblis, serta 2 sekte iblis lainnya, 6 sekte dewa selalu merasakan tekanan besar dari mereka, karena mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan ketiganya. Tanpa perlindungan para ahli realem martial ancestor, pemusnahan sekte mereka adalah sebuah kemungkinan. Dan di setiap sekte, hanya ada 3 hingga 5 yang bisa mengolah jalan mereka ke alam martial ancestor, paling banter. Xiu Ming sangat melirik Nili dan menekan emosi di dalam hatinya. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak dari elikir suci yang dimiliki Master Sekte Ni? Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjual beberapa di antaranya ke Sekte Paseles kami. Ini adalah sesuatu yang dapat saya pertimbangkan, tapi saya ingin tahu apa yang ingin dibawa oleh Sekte Paseles sebagai gantinya. Nili samar-samar tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah berhasil menarik minat Xiu Ming. Mirip dengan Sekte Catatan Surgawi, kami bersedia menukarkan pecahan pedang leluhurnya segudang kami. Jika Master Sekte Ni juga tertarik dengan hal-hal lain dari Sekte Paseles kami juga dapat mempertimbangkannya, kata Xiu Ming. Niatnya sudah terbuka, yaitu untuk mendapatkan obat mujarab sebanyak mungkin dari Nili dengan segala cara. Jika ada beberapa ahli realem martial ancestor di Sekte Ilahi, kekuatan mereka bisa naik 1 tingkat. Namun, bagi Nili, martial ancestor realem hanyalah pintu gerbang menuju kultivasi. Masih terlalu dini untuk melangkah ke tanah suci iblis leluhurnya dan menghadapi Kaisar Sage. Alasan mengapa Nili memberikan obat mujarab dalam jumlah besar adalah pertama untuk mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Alasan lainnya adalah untuk meningkatkan kekuatan Sekte Ilahi itu. Bagaimanapun, Sekte Ilahi adalah kekuatan utama yang menghadapi tanah suci iblis leluhurnya. Bagaimanapun, Nili bisa menghasilkan ramuan itu dalam jumlah besar. Saya akan tinggal di Sekte Catatan Surgawi untuk jangka waktu tertentu. Nili melihat ke arah Ye Ziyun dan Xiao Ning. Baik Ye Ziyun dan Xiao Ning, tidak bisa menahan wajah mereka memerah dan mengubah arah tatapan mereka.
Pada tindakan mereka, Nili tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Xiu Ming merenung dan melanjutkan, aku akan mengirim seseorang kembali ke Sekte Paseles untuk mendapatkan fragmen pedang leluhurnya segudang kita. Kalau gitu aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda Sekte Xiu Ming atas masalahnya. Nili tertawa. Karena Xiu Ming akan mendapatkan fragmen itu sendiri, itu menyelamatkannya dari sedikit ketidaknyamanan. Master Sekte ini terlalu sopan. Xiu Ming segera menangkupkan tangannya. Jangan menyebutkannya, Nili tertawa. Dalam periode waktu mendatang, Nili telah tinggal di Sekte Catatan Surgawi, sambil memperluas jangkauannya ke beberapa sekte ilahi lainnya. Ketika beberapa sekte ilahi lainnya menyadari bahwa Sekte Catatan Surgawi, serta Sekte Paseles, telah menggunakan fragmen pedang leluhurnya segudang mereka untuk menukar beberapa elikir suci, mereka tidak bisa lagi diam. Selain sebagai token simbolis, pedang leluhurnya segudang tidak memiliki kegunaan lain. Namun elikir suci berbeda. Satu elikir suci dapat membuat ahli realem martial ancestor, itu adalah manfaat asli. Sekte ilahi lainnya melalui berbagai saluran dan menggunakan pecahan pedang leluhurnya segudang milik mereka untuk menukar beberapa elikir suci Nili. Pada akhirnya, semua 6 fragmen jatuh ke tangan Nili lebih mudah dari yang dia bayangkan. Kekuatan elikir suci terlalu kuat dan tidak ada yang bisa menahan godaan mereka. Itu bukan pengecualian untuk Sekte Skiblaze juga, terlepas dari kenyataan bahwa mereka dikenal sebagai yang terkuat. Di mata sekte ilahi lainnya, Sekte Bulu Ilahi menjadi eksistensi yang sangat misterius. Mereka secara bertahap memahami alasan mengapa Sekte Bulu Ilahi telah menutup diri gitu lama, sampai kegiatan mereka baru-baru ini. Dalam periode waktu itu, Sekte Bulu Ilahi mungkin dengan panik meningkatkan kekuatan mereka. Dengan gitu banyak elikir suci yang kuat yang mereka miliki, dan pengasingan mereka untuk waktu yang lama, hanya Tuhan yang tahu seberapa kuat Sekte Bulu Ilahi telah menjadi. Setidaknya dalam waktu singkat, sebelum mereka dapat memahami betapa kuatnya Sekte Bulu Ilahi, mereka semua telah memuja Sekte Bulu Ilahi di dalam hati mereka. Banyak master sekte dan tetua dari berbagai sekte ingin mengunjungi Nili. Namun, mereka semua ditolak. Untuk dunia luar, Nili tampaknya telah menghilang. Dalam periode waktu itu, Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ning menghabiskan waktu mereka dengan bebas dan mudah di Sekte Catatan Surgawi. Di halaman tersembunyi di dalam Sekte Catatan Surgawi, Nili berdiri di samping meja dan mengeluarkan 6 fragmen pedang Myriad Ancestor saat dia merasakan kekuatan kuat yang terpancar dari fragmen. Gelombang aura mengalir dari fragmen pedang leluhurnya segudang. Nili tidak bisa membantu merajut alisnya saat dia menutup matanya untuk merasakannya. Nili, apa gunanya pecahan ini? Xiao Ning tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan fragmen dan dia tidak tahu kegunaan dari fragmen itu. Ye Ziyun juga menatap Nili dengan bingung. Nili telah mempelajari fragmen-fragmen itu selama setengah hari dan mereka masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Nili dengan mereka. Bisakah fragmen ini bergabung untuk membentuk Myriad Ancestor Sword? Ye Ziyun mengedipkan matanya saat dia bertanya. Tidak sekarang, roh pedang sudah menghilang. Saya khawatir akan sulit untuk mengembalikannya. Nili menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanpa pedang leluhurnya segudang, kita tidak akan bisa kembali ke dunia kecil dalam waktu singkat. Yuyan mengerutkan alisnya, hanya pedang leluhurnya segudang yang bisa menembus segel di dunia kecil. Mendengar kata-kata Yuyan, Ye Ziyun dan Xiao Ning melebarkan mata mereka. Mereka telah menantikan hari di mana mereka bisa kembali ke dunia kecil. Namun, mereka belum mendengar Nili membicarakannya. Nili, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Ye Ziyun menatap Nili. Nili tersenyum pahit, sebenarnya, aku sudah menduga situasi seperti itu. Saya khawatir kalian akan lebih kecewa jika Anda memiliki harapan yang tinggi. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah tidak ada cara untuk memulihkan pedang Myriad Ancestor? Xiao Ning bertanya. Samar-samar ada kekecewaan di hatinya. Lagi pula, dia memang ingin kembali ke dunia kecil, kembali ke kota Glory, yang merupakan rumahnya, dan juga tempat ayahnya berada. Ada jalan. Mata Nili menyala setelah merenung. Apa itu? Semua orang tidak bisa membantu mengalihkan pandangan mereka ke arah Nili.
Aku akan menggunakan pedang meteorit Dewa Petir untuk menyerap energi pedang leluhurnya segudang. Nili ringan tersenyum saat ia menjawab. Apakah itu akan berhasil? Yuyan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya saat dia ragu-ragu. Lagi pula, ini bukan masalah sederhana. Pedang meteorit Dewa Petir adalah artefak ilahi yang tidak kalah dengan pedang leluhurnya segudang. Oleh karena itu, harus mungkin. Dengan melahap fragmen pedang Myriad Ancestor, itu juga harus memiliki sebagian dari kekuatan Myriad Ancestor Sword, memiliki kekuatan untuk membuka segel pedang Myriad Ancestor. Kata Nili setelah pertimbangan singkat. Ada beberapa kelayakan untuk itu. Meskipun tidak dapat menjamin kesuksesan total, itu masih layak untuk dicoba. Lagi pula, tidak ada kegunaan lain dari fragmen pedang leluhurnya segudang ini. Yuyan berkata dengan sedih. Dia tidak pernah berpikir, dalam imajinasi terliarnya, bahwa kerusakan pedang leluhurnya segudang akan gitu serius. Nili meletakkan fragmen pedang Myriad Ancestor di atas meja sebelum mengambil pedang meteorit Dewa Petirnya. Tubuh pedang meteorit Dewa Petir berkedip-kedip dengan cahaya. Di dalam cahaya itu ada energi misterius yang, pada saat yang sama, berkedip-kedip dengan kilat. Sampai hari ini, Nili belum berhasil melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang meteorit Dewa Petir. Namun, dia sangat sadar bahwa itu sangat kuat. Meskipun dia tidak tahu asal-usulnya, Nili masih tahu bahwa ini bukan pedang sederhana. Setiap kali dia menggunakan pedang, dia bisa merasakan sebagian energi di dalam tubuhnya berubah gelisah. Gelombang kekuatan agung dilepaskan dari pedang meteorit Dewa Petir. Baik Xiao Ning, dan Ye Ziyun tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah karena energi itu memberi mereka tekanan. Nili dengan ringan mengerutkan alisnya, karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa pedang meteorit Dewa Petir tidak sama dengan masa lalu dan fragmen pedang leluhurnya segudang yang diletakkan di atas meja juga menjadi gelisah. Keenam lampu yang berkelap-kelip samar-samar terasa seolah-olah ingin menembus semua rintangan. Namun, mereka benar-benar dikelilingi oleh sangkar petir. Nili, apakah kamu tahu asal pedang ini di tanganmu? Yuyan tercengang saat dia bertanya. Saya tidak punya ide. Saya hanya tahu bahwa pedang meteorit Dewa Petir ini adalah pedang kuno. Kenapa kamu bertanya? Kata Nili dengan ragu. Karena, sepertinya menekan energi pedang leluhurnya segudang. Yuyan sedikit heran saat dia berbicara. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.